وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah setelah melaksanakan salat subuh. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama di dalam majelis ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin kepada kita sekeluarga. Amin. Baik, kita lanjutkan pelajaran tafsir kita, surah Al-Maidah ayat 62. Ayatnya cukup pendek, tafsirnya pun cukup singkat. Mudah-mudahan pesan-pesan dari ayat ini, pesan-pesan Allah melalui ayat ini bisa kita tangkap dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Surah Al-Maidah ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal 'udwani wa aklihimus suht. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. Bagian yang terakhir bacaannya cukup susah. Itu nama hukumnya adalah ikhfa bimaknal jadid atau ikhfa dengan makna yang baru. Nah, bagaimana cara membacanya? Yaitu membaca huruf tak sukun tapi hanya separuh saja. Nah, susah ini. Membaca tak sukun tapi separuh. Nah, gimana itu? Ini tidak bisa tidak, harus dengan cara talaqi dan musyafahah. Annal qira'ah hiyal asya'a la tuhkam wa la tufham. La budda alaina bit talaqqi wal musyafahah. Sesungguhnya kalau baca Quran itu la tuhkam wa la tufham, tidak bisa dihukumi sendiri, tidak bisa dinilai-nilai sendiri, tidak bisa dipahami sendiri. Oh, aku itu wis bener bacaan, wis betul ya apa sing keliru. Tak bisa begitu kalau baca Quran. La budda alaina, tapi tidak bisa tidak bit talaqqi wal musyafahah, harus dengan talaqi dan musyafahah. Nah, ini susah ini. Salah satu bacaan Quran yang lumayan susah adalah bacaan seperti ini, yaitu al-ikhfa bimaknal jadid, yaitu membaca
huruf yang disukunkan yang diawali oleh huruf sukun. Huruf yang disukunkan tapi diawali oleh huruf sukun. Nah, ini susah itu. Ya, bagaimana? Ya, cara bacanya adalah dengan mensukunkan ta itu separuh. Separuh itu artinya masih nampak sebagian kecil dari ta itu. Paling tidak hamesnya nampak. Paling tidak desisannya ta itu adalah nampak. Tidak bisa suh gitu, nggak bisa. Tapi ada taknya, suh. Nah, ada nya itu. Itu namanya hames sih. Ya, seperti itulah gambarannya ya. Nah, kalau bahas ini cukup lama ya, karena ada ilmunya sendiri. Kalau yang lain-lain saya kira sudah umum ya. Sudah kita kenal bersama-sama. Ya, nanti kalau ada pertanyaan tajwid, monggo ya. Dipersilakan, disela saja kalau ada yang mau nanya. Itu ikhfa bimaknal jadid, ini jarang kita temui. Nah, di juz amma juga ada itu. Di juz amma itu di surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mensukunkan ro, tapi sebelumnya ada huruf sukun. Ya, itu namanya ikhfa bimaknal jadid. Dulu saya waktu musafahah ke Kiai Basori Alwi itu susah banget itu. Hukum ini. Ikhfa bimaknal jadid ini. Baik, kita lanjutkan. Labi sama kanu ya'malun. Labi sama kanu ya'malun. Labi sama kanu ya'malun. Labi sama kanu yasma'un. Ya malun ya. Ya malun. Ya malun. Biar kita lebih dekat dengan ayat ini, kita harus tahu paling tidak artinya perkataan. Wa taro, dan kamu akan melihat. Dan kamu akan melihat. Ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wa taro, dan kamu akan melihat, kasiron, banyak. Kalau lawannya apa? Lawan katanya apa? Banyak. Lawan katanya banyak apa? Sedikit. Apa bahasa Arab ya? Ya, itu yang nggak tahu. Qalilan. Ya, kalau banyak itu kasiron ya. Jazakumullah khairan kasiron. Mudah-mudahan Allah membalaskan dengan kebaikan yang lebih banyak. Itu maksudnya ya. Jangan cuma bilang jazakumullah. Sekarang kan lagi ngetren itu ya. Anak-anak sekarang ngomongnya jazakillah, jazakallah. Jazakallah apa? Ya, jazakallah apa dulu? Mudah-mudahan Allah membalas. Nah, balas apa? Balas khairan dengan kebaikan. Paling enggak jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Ya, mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan. Ya, dengan yang lebih banyak berarti lebih lengkap dengan jazakumullah khairan kasiron. Dengan kebaikan yang lebih banyak. Qalilan itu lawan kata dari kasiron. Bagaimana itu ungkapan? Qalilan faqalilan sayakunu jabalan. Apa itu? Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ya, lama-lama jadi gunung. Ini kita belajar dikit-dikit, lama-lama jadi gunung. Ilmunya udah banyak. Mulai ayat berapa dulu dari Al-Fatihah ya. Kalau online itu mulai ayat berapa dulu online? Mulai kita pakai HP itu. Mulai ayat berapa tafsirnya? Yang ada rekamannya mulai ayat 20 ya. Saya masih mulai ayat 20. Ingat kan waktu Bani Israel disuruh masuk ke Baitul Maqdis tapi nggak mau. Ya, karena di sana ada para raksasa, ada orang-orang yang besar-besar, bengis dan kejam.
Sampai dengan sekarang ini ayat 62. Oh, luar biasa itu. Sudah banyak. Ya, mudah-mudahan semuanya barokah dan bermanfaat bagi kita ya. Tidak hanya baca, tidak hanya dengar, tapi yang lebih penting adalah mengamalkan yang kita pelajari. Dan kamu akan melihat banyak, kebanyakan, atau istilah lainnya apa? Kebanyakan itu. Sebagian besar. Atau lainnya lagi, umumnya. Kamu akan melihat kebanyakan atau sebagian besar atau umumnya minhum. Di antara Di antara mereka. Kalau dikatakan sebagian besar di antara mereka, artinya apa? Artinya ada sedikit yang tidak seperti ini. Ada sedikit ya dari mereka yang tidak seperti dalam ayat ini. Tapi kebanyakan, sebagian besar atau umumnya mereka adalah seperti pada ayat ini. Mereka siapa ini? Di antara mereka. Mereka siapa maksudnya? orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu sebagian besar seperti ini. Sedikit sekali yang tidak seperti ayat ini. Dan yang sedikit itu sudah masuk Islam. Sudah ikut Rasulullah pada waktu itu. Ya, sedikit sekali. Yusari'una. Mereka berlomba. Nah, mereka berlomba-lomba. Mereka berlomba-lomba atau yusari'un itu akar katanya adalah sari. Sari itu bersegera atau bercepat-cepat. Makanya kalau ngajak orang cek endang-endang itu kalau bahasa Arabnya asri. Ya, asri. Asri endang, cepetan rek. Asri. Yusari'una, mereka bersegera, mereka berlomba-lomba, mereka bercepat-cepat. Bercepat-cepat atau bersegera dalam apa? Fil ismi. Dalam dosa. Dalam dosa. Nah ini mereka bercepat-cepat bersegera di dalam masalah dosa, di dalam masalah maksiat. Nah ini kebanyakan orang-orang Yahudi. Nah kalau kita seperti ini berarti kita mirip dengan mereka, gitu loh. Mirip dengan mereka. Ini ciri khas mereka ini, bersegera di dalam dosa dan maksiat. Bahkan ini tidak hanya sebagian besar dari orang-orang Yahudi, tapi sebagian besar dari manusia itu seperti ini. Giliran masalah kejelekan, cepat, ya, cepat, gak usah diajari, wis isok dewe. Ini manusia pada umumnya seperti ini. Giliran dalam masalah dosa, di dalam masalah kemaksiatan, dalam masalah yang salah, yang gak baik, gak usah dituntun, udah isok-isok dewe. Coba dalam masalah yang baik. Waduh, uangnya nggak gila nih ya. Nah ini kebanyakan orang-orang Yahudi seperti ini. Nah, maksudnya apa Allah memberitahukan seperti ini? Agar kita tidak meniru perilaku ini. Itu maksudnya, maksud utamanya itu. Jangan bersegera di dalam dosa. Tapi berlomba-lombalah di dalam hal kebaikan. Ya, lawan kata dari dosa itu adalah pahala. Berlomba-lomba mencari pahala. Ya, seperti insya Allah kita pagi ini termasuk berlomba-lomba bukan dalam hal dosa, tapi berlomba-lomba dalam hal pahala. Wal udwan. Permusuhan. Ya, permusuhan. Nah ini mereka berlomba-lomba di dalam hal dosa. Dosa itu maksudnya maksiat ya, misalnya. Ya banyaklah dosa-dosa besar, dosa kecil, udah kita tahu semua, membunuh, banyak perbuatan dosa ya. Wal udwan, permusuhan, apa misalnya? Ya dengki, iri, benci, itu yang terkait dengan permusuhan. Dolim kepada sesamanya itu permusuhan. Wa aklihimus suhta, dan mereka memakan yang haram. Dan mereka memakan yang haram-haram.
Mereka memakan barang-barang haram, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, ini termasuk ke dalam ini. Gemar memakan yang haram-haram. Bagi siapa yang gemar memakan yang haram, maka mereka mirip atau bahkan sama dengan sifat orang-orang Yahudi ini. Nah, jauhi perbuatan ini. Makan yang haram, makan harta orang dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang batil, dengan makan riba, makan hasil korupsi, dan lain-lain. Makan dari hasil menipu, itu termasuk ke dalam ini. Sekarang kalau di HP-HP itu kan banyak kan, sekarang nipu-nipu ini. Bahkan sekarang untuk melancarkan penipuannya bisa dengan cara apa? Menghacker nomor orang lain. Ya, pinjam uang berapa juta, kan begitu. Nah, sekarang hanya untuk mendapatkan uang, hanya untuk mendapatkan dunia, rela menipu. Nah, terus dia makan. Jadilah daging ya. Jadilah darah dan dagingnya. Nah, efeknya apa? Dia akan semakin jauh dari kebaikan, semakin susah dan sulit, bahkan tidak bisa menerima nasihat yang baik. Karena apa? Gemar memakan sesuatu yang haram. Haram itu tidak mesti barangnya. Kalau barangnya jelas, babi haram, ya, bangkai haram, darah juga haram. Tidak hanya barangnya, tapi mungkin caranya. Ya, cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Roti itu halal, tapi kalau cara mendapatkannya dengan cara yang tidak baik, dengan cara mencuri, dengan cara apalah, bisa jadi menjadi barang haram. Nah, tidak hanya barangnya, tapi caranya. Islam itu tidak terfokus pada hasil, tapi pada proses itu juga dilihat oleh agama ini. Berlomba-lomba dalam hal dosa, berlomba-lomba dalam hal permusuhan, dan memakan sesuatu yang haram. Inilah sifat-sifat orang Yahudi itu. Ya, inilah sifat orang Yahudi. Nah, kayak gitu dulu. Kok bisa kita pilih sebagai pemimpin? Betapa bodohnya. Ya, betapa bodohnya orang-orang beriman tapi mengangkat orang-orang seperti ini menjadi pemimpin. Ya, menjadi wali bagi kaum muslimin, menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Tidak mungkin orang seperti ini bisa mengajak kepada hal yang baik, dan tidak mungkin orang-orang seperti ini apabila menjadi pejabat, menjadi pemimpin akan apa namanya? Mendatangkan barokah, mendatangkan ridho Allah. Yang ada Allah akan murka, ya. Allah akan murka kepada kita semuanya. Itu Mas. Ini masih beruntun ya, masih beruntun dengan masalah ayat 51 dahulu. Dilarang orang-orang beriman itu mengangkat orang-orang kafir sebagai wali, sebagai pemimpin. Di antara arti wali adalah sebagai pemimpin. Labisa, apa itu labisa? Sungguh sangat buruk, sungguh amat buruk. La yang pendek itu adalah artinya sungguh, ya, sungguh. Labisa, makanya baca la ilaha illallah itu ada ya. La ilaha, jangan la ilaha illallah, jangan dipendekkan, dipanjangkan. La ilaha illallah. Karena la pendek itu artinya sungguh, ya, atau bagi bisa ya. Ada arti lain, bisa berarti bagi. Sungguh teramat buruk. Kalau bahasa Jawanya itu teman-teman elek, gitu. Teman-teman elek perbuatan mereka ya. Makanu apa? Apa yang mereka perbuat? Makanu itu artinya apa yang mereka ada, apa yang mereka jadi, gitu. Makanu. Ya malun, apa ya malun? Mereka perbuat. Sungguh teramat buruk apa yang mereka lakukan. Seburuk-buruk perbuatan adalah seperti perbuatan mereka. Seburuk buruk perbuatan adalah seperti perbuatan mereka. Yaitu yusari'una fil ismi wal udwani wa akslihimus suhta.
bersegera di dalam hal dosa, bersegera di dalam hal-hal maksiat, bersegera di dalam hal permusuhan, di dalam hal kezaliman, dan gemar memakan barang-barang yang haram. Nah ini, seburuk-buruk perbuatan adalah perbuatan seperti ini. Ya, makanya orang beriman itu tidak boleh berbuat seperti ini. Kalau orang beriman bagaimana? Seperti Al-Maidah ayat 2. Ya, seperti Al-Maidah ayat 2. Bagaimana itu yang terkenal? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong, jangan saling membantu di dalam hal dosa dan permusuhan. Ya sudah, kalau sudah dalam hal kezaliman, dalam makan yang haram, jangan saling bantu-membantu. Ya apa? Misalkan dalam hal riba, bantu-membantu dalam hal riba. Ya bagaimana itu? Sama dengan ini. Tidak boleh bagi orang beriman itu seperti ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Adapun orang-orang Yahudi sebagian besar adalah seperti ini. Ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling bantu-membantu di dalam hal dosa dan permusuhan. Bahkan mereka yusari'una fil ismi wal 'udwan. Bersegera, berlomba-lomba di dalam hal dosa dan permusuhan, dan gemar memakan sesuatu yang haram, baik barangnya ataupun prosesnya. Sungguh teramat buruk, kata Allah, perbuatan yang mereka lakukan. Kira-kira begitu tafsir singkat dari surah Al-Maidah ayat 62. Sebelum kita lanjutkan dengan membaca tafsir dari kitab tafsir yang saya rangkum dari beberapa kitab tafsir, kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal 'udwani wa aqlihimus sukt. Labiasa ma kanu ya'malun. Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Alhamdulillah sudah baca sama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dari bacaan kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi baik yang membaca ataupun yang mendengarkan ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan dengan baca tafsir? Kalau nggak ada, silakan mikrofonnya di-off-kan, dimatikan dulu. Baik, kita lanjutkan dengan tafsir. Yang pertama dari tafsir Ibnu Katsir. Ini sama penafsirannya dengan tafsir Al-Munir untuk bagian yang pertama. Apa itu bagian yang pertama? Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal 'udwani wa aklihimus suht. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, yaitu orang-orang Yahudi, bersegera di dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kebanyakan dari orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang suka menjadikan agama Islam, orang-orang yang suka menjadikan kebenaran sebagai bahan olok-olok, sebagai bahan permainan, sebagai bahan candaan dan cemoohan, adalah mereka yang gemar dan cepat di dalam hal berbuat dosa, hobi berbuat kezaliman dan kemaksiatan, gemar dan senang menganiaya orang lain, gemar dan hobi memakan harta atau barang yang haram.
atau memakan harta orang lain secara batil. Ini tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Munir untuk bagian yang pertama. Kemudian di dalam tafsir At-Tabari, maksud dari bagian yang pertama itu adalah sebagian besar atau kebanyakan dari orang-orang Yahudi bersegera di dalam melakukan maksiat kepada Allah, gemar menjauhkan diri dari perintah Allah, gemar dalam melakukan berbagai macam dosa, gemar melakukan penganiayaan dan permusuhan, gemar meremehkan ketentuan Allah, baik perintahnya maupun larangan-larangannya. Kita ingat dahulu waktu membahas masalah Allah mengutuk mereka menjadi kera. Itu karena apa? Karena mereka meremehkan ketentuan Allah pada hari Sabtu untuk tidak menangkap ikan. Ya, ternyata mereka berpolitik dengan Allah, direkayasa perintah itu, mereka memasang jala pada hari Jumat, kemudian mengambil ikannya pada hari Minggu, sehingga seakan-akan pada hari Sabtu mereka tidak melakukan apa-apa. Padahal sama saja, meskipun perintah itu direkayasa, tetap dia termasuk melanggar perintah Allah. Nah, itu termasuk kategori meremehkan ketentuan Allah untuk tidak menangkap ikan pada hari Sabtu. Akhirnya mereka dikutuk menjadi kera-kera yang hina. Gemar meremehkan ketentuan-ketentuan Allah, baik perintahnya maupun larangan-larangannya. Kemudian hobi memutarbalikkan hukum-hukum Allah, gemar menghalalkan yang telah diharamkan Allah kepada mereka, ya, menghalalkan yang haram atau bahkan mengharamkan yang halal. Ya, menghalalkan yang haram, gemar menghalalkan yang telah diharamkan Allah. Ya, kepada mereka. Seperti apa? Riba. Ya, riba ini juga diharamkan kepada orang-orang Yahudi, tapi mereka halalkan. Ya, dengan berbagai rekayasa, menghalalkan riba, menghalalkan suap dan kawan-kawannya. Ini tafsir At-Tabari untuk bagian yang pertama. Itu aja tafsirnya untuk bagian yang pertama. Kemudian lanjut ke bagian yang kedua. Labi sama kanu ya'malun. Sungguh teramat buruk, sungguh sangat buruk apa yang telah mereka lakukan. Apa maksudnya? Ini saya dapatkan tafsirnya di dalam At-Tabari. Maksudnya adalah bahwa Allah bersumpah mengenai keburukan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ini kata tafsir At-Tabari. Maksudnya adalah bahwa Allah bersumpah mengenai keburukan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Apa itu? Yaitu selalu bersegera di dalam melakukan dosa, di dalam melakukan permusuhan, dan makan hal yang haram. Allah bersumpah mengenai keburukan perbuatan orang-orang Yahudi. Maksudnya Allah itu bersumpah bahwa itu adalah benar-benar perbuatan yang sangat buruk. Itu maksudnya. Tafsir At-Tabari. Kemudian di dalam tafsir Al-Munir, maksud bagian yang kedua adalah sungguh seburuk-buruk perbuatan adalah perbuatan mereka ini. Seburuk-buruk penganiayaan dan kedzaliman adalah kedzaliman yang mereka lakukan. Ya, itu saja tafsir dari ayat 62 surah Al-Maidah. Lalu apa ibrahnya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Saya mencatatnya ada 4 hal. Yang pertama, bahwa kebanyakan orang-orang Yahudi selalu berlomba-lomba di dalam dosa, di dalam hal maksiat, di dalam hal permusuhan, serta memakan hal yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa perbuatan itu tidak boleh ditiru dan jangan dijadikan sebagai pemimpin. Nah, jadi orang-orang seperti ini yang
gemar melakukan dosa, gemar melakukan kedzaliman, kemaksiatan, dan memakan sesuatu yang haram, jangan dijadikan sebagai wali. Itu maksudnya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Dan apalagi, janganlah kita tiru perbuatan mereka. Itu yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah hanya ada sedikit dari mereka yang tidak gemar di dalam berbuat dosa, di dalam permusuhan, dan makan sesuatu yang haram. Hanya ada sedikit saja. Dan seperti yang saya katakan tadi, yang sedikit itu sudah mengikuti jalannya para nabi dan sudah masuk ke dalam agama Islam pada waktu itu. Yang keempat, pelajaran yang keempat adalah seburuk-buruk perbuatan adalah perbuatan mereka. Bahkan Allah bersumpah sebagaimana yang dikatakan oleh tafsir At-Tabari tadi, bahwa kata huruf la di situ labi sama kanu ya'lamun. La pendek itu menunjukkan bahwa Allah maksudnya bersumpah mengenai keburukan perbuatan mereka. Sungguh teramat buruk. Tidak boleh ditiru perbuatan seperti ini. Seburuk-buruk perbuatan adalah perbuatan mereka. Apa itu? Yaitu perbuatan dosa, permusuhan, dan memakan sesuatu yang haram. Itu tafsir dan ibrah. Kemudian saya ingin menambahkan beberapa hadis yang berkaitan dengan hal ini, yaitu bersegera di dalam dosa, berlomba-lomba dalam dosa dan permusuhan. Bagi kita orang muslim, berlomba-lombalah di dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Dan hadis-hadis ini saya ambil dari tafsir atau kitab tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama adalah hadis dari riwayat Ahmad dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Qila ya Rasulullah, hadza nasratuhu mazluman. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, orang ini dapat kutolong jika dianiaya. Atau seseorang itu bisa aku tolong jika dia dizalimi. Fakaifa ansuruhu idza kana zaliman. Loh, tapi bagaimana cara menolongnya jika dia sedang berbuat zalim? Kalau dizalimi bisa aku tolong, tapi kalau dia berbuat zalim gimana menolongnya? Qala Rasulullah bersabda, tahjizuhu tamna'uhu fa inna dzalika nasruhu. Beliau menjawab, cegahlah dia dan halang-halangi dia dari perbuatan zalimnya. Begitulah cara menolongnya. Yang kedua dari hadis riwayat Ahmad, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adzahum a'zamu ajran. Orang beriman, orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar di dalam menghadapi gangguannya, itu lebih besar pahalanya. Minal ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adzahum. Daripada orang beriman yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dalam menghadapi gangguannya. Nah, ini Rasulullah mengajarkan kehidupan kepada kita. Jadi orang itu kalau bergaul dengan orang lain dan bersabar dengan gangguannya, kan kalau bergaul dalam masyarakat itu kan mesti ada aja yang resek itu. Ada aja yang kalau istilahnya ono ae yang dadi ulere. Mesti ono itu dalam masyarakat itu. Nang dindi mau pindah ke mana saja mesti ada. Dan apabila kita bersabar dalam menghadapi gangguannya, maka itu a'zamu ajran, kata Rasulullah. Lebih besar pahalanya minal ladzi la yukhalitun nasa, daripada orang beriman yang tidak bergaul dengan manusia.
Orang itu kalau tidak bergaul dengan manusia, awas menyudut di puncak-puncak gunung sana, gak ono wong. Ya pantaslah dia beriman, pantaslah dia dekat kepada Allah. Nah, tidak ada yang ganggu, ya kan? Tidak ada maksiat. Tapi kalau di kota, beda. A'zamu ajran, lebih besar keutamaannya, lebih besar pahalanya. Apa syaratnya? Jika dia bisa bersabar menghadapi gangguannya. Nah, daripada yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dalam menghadapi gangguan. Ya meskipun hidup dengan manusia, tapi kalau nggak sabar, podo ae. Ya. Nah, syaratnya adalah bersabar dalam menghadapi gangguan manusia yang lain, menghadapi gangguan orang lain. Hadis yang ketiga dari hadis riwayat At-Tabrani, man masya ma'adzalimin. Barang siapa yang berjalan bersama orang yang zalim, liyu'inahu wa huwa ya'lamu annahu zalim, untuk membantunya dan dia tahu akan kezalimannya. Jadi barang siapa yang bersama orang yang zalim untuk membantunya dan dia tahu akan kezalimannya, faqad kharaja minal Islam, maka sesungguhnya ia telah keluar dari Islam. Hadis riwayat At-Tabrani. Saya kutip 3 hadis ini dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, itu saja saya kira tafsir kita pagi ini, surah Al-Maidah ayat 62. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Nggak ada ya? Saya kira udah jelas semuanya. Mudah-mudahan ibroh atau pesan-pesan Allah lewat ayat ini bisa kita pahami dengan baik dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan mengikuti langkah-langkah orang Yahudi yang gemar, yang bersegera di dalam hal maksiat, di dalam hal dosa, bersegera di dalam hal permusuhan, dan gemar memakan sesuatu yang haram. Dan jangan pula menjadikan orang-orang seperti ini, ya, orang-orang seperti ini menjadi wali dan pemimpin bagi kaum muslimin. Itu perlu diingat-ingat. Ya, karena sesungguhnya Allah bersumpah perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat buruk. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafsirnya cukup singkat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.